Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rosarom Ningtyas dari kelas korespondensi B, Program Studi Sastra Indonesia semester 3, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan amanah tugas oleh dosen pengampu Bapak M. Ataiful Fanan MPD untuk memaparkan 6 pokok pembahasan tentang langkah-langkah dalam pembuatan surat. Terdapat 6 langkah pembuatan surat. 1. Pengonsepan surat. 2. Persetujuan atasan. 3. Pengetikan surat. 4. Penandatanganan surat. 5. Pengesahan surat. Dan 6. Pengiriman surat. Yang pertama, ada pengonsepan surat. Konsep merupakan sesuatu yang umum yang sifatnya abstrak. Konsep biasanya disebut sebagai gagasan atau ide, objek, atau peristiwa. Sedangkan surat yaitu alat untuk menyampaikan informasi tertulis dari pihak satu yaitu pengirim surat kepada pihak yang lain yaitu penerima surat. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengonsepan surat adalah suatu proses penyusunan suatu informasi tertulis oleh pihak pengirim surat yang akan disampaikan kepada pihak penerima surat. Kenapa ada pengonsepan surat dalam pembuatan surat? Karena dari pengonsepan surat, kita dapat mengetahui tujuan surat itu dibuat, menyediakan informasi tambahan sebagai isi surat, dan menentukan kepada siapa surat dibuat dan ditujukan. Contohnya begini. Pembuat surat yaitu Ketua Karang Taruna sebuah desa. Ia mengetahui sebentar lagi ada acara 17 Agustusan. Maka dari itu, hal yang berbau tentang 17 Agustus dirangkum menjadi satu yang kemudian menemukan gagasan untuk membuat lomba. Dan sasarannya adalah warga desa, maka dibuatlah undangan ke warga desa agar berpartisipasi untuk mengikuti lomba. Yang kedua, ada persetujuan atasan. Sebelum surat tersebut benar-benar ditujukan kepada penerima surat, surat yang dimaksud akan mengalami masa persetujuan surat pada atasan. Apabila yang membuat surat adalah seorang bawahan. Contoh kecil. Seorang ketua Karang Taruna mengajukan konsep surat yang ia dapat kepada ketua RT sebagai atasan. Lalu, ketua RT ini akan memeriksa. Jika salah, maka ketua RT akan meminta agar konsep tersebut diperbaiki. Apabila sudah benar, maka ketua RT akan menyetujuinya. Yang ketiga, ada pengetikan surat. Setelah tahap pertama yang berupa konsep sudah mengalami persetujuan dari atasan, maka tahap selanjutnya adalah proses pengetikan surat. Karena memakai persetujuan atasan, maka format surat adalah resmi. Contohnya, surat undangan yang ditujukan kepada warga desa untuk menghadiri sebuah acara. Dalam pengetikan sebuah surat, juga diperlukan adanya keperluan tambahan seperti berapa jumlah tembusan yang akan diperlukan, kepada siapa surat ditujukan, dan siapa sajakah yang lebih dahulu surat tersebut ditujukan. Yang keempat, ada penandatanganan surat. Ada pertanyaan, apakah hanya atasan yang menandatangani surat? Jawabannya tidak. Yang menandatangani surat adalah orang yang terlibat di dalam isi pembuatan surat dan dapat mempertanggungjawabkan jika terdapat adanya kesalahan pada isi surat yang dibuat. Contoh, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, dan Sekretaris. Yang kelima, ada pengesahan surat. Setelah melalui tahap penandatanganan, langkah selanjutnya adalah pengesahan surat. Bagaimana cara mengetahui bahwa surat itu disahkan atau tidak? Dapat dilihat dari cap atau stempel dari yang menyetujui surat.
Contohnya seperti ini. Yang terakhir, yaitu tahap pengiriman surat. Sebelum dilakukan pengiriman surat tersebut harus dilakukan pengecekan kembali. Hal yang harus diperhatikan sebelum surat dikirim adalah jenis surat, nomor surat, waktu pengiriman surat, isi surat, dan tujuan serta alamat surat. Tahap terakhir merupakan pengiriman surat, di mana surat akan dikirimkan oleh kurir, pengiriman online seperti email, kantor pos, atau orang yang ditunjuk secara langsung oleh pembuat surat atau jasa pengirim yang disediakan oleh perusahaan. Jika diambil contoh dari kasus sebelumnya, pengirim surat akan dilakukan oleh Divisi Humas Karang Taruna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Video tersebut dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi tugas mata kuliah korespondensi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak M. Ataiful Fanan MPD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.